Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengertian dasar statistika. Baik, langsung ke materi. Nah, coba kalian perhatikan perilaku para pelayan toko yang sehari-harinya melayani pembeli dan mencatat setiap transaksi yang terjadi. Demikian pula pada saat pelayanan tersebut telah selesai dengan tugasnya pada hari itu. Dia akan merekap hasil penjualan yang diperolehnya. Misalnya hari pertama hasil penjualan sekitar senilai 500.000, hari kedua juga dihitung sekitar 550.000, hari ketiga juga dihitung sekitar 700.000 dan seterusnya. Mengapa hal itu terjadi? Karena pencatatan itu dilakukan setiap hari hingga pada akhir bulan, sehingga mampu memperoleh kumpulan-kumpulan angka dalam bentuk nominal rupiah. Dari kumpulan-kumpulan angka atau nominal tersebut, pelayan toko dapat mengetahui penjualan terendah, tertinggi, hingga rata-rata. Lalu, ada statistik dan statistika. Jadi kalian harus tahu dulu perbedaan antara statistik dan statistika. Nah, kita dapat mengartikan bahwa statistik adalah kumpulan informasi atau keterangan yang berupa angka-angka yang disusun, ditabulasi, dan dikelompokkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Nah, di sini adapun ilmu tentang cara mengumpulkan manipulasi, mengelompokkan informasi, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti tentang informasi yang berupa angka-angka itu disebut statistika. Jadi kalian bisa membedakan yang namanya statistik, berarti dia itu artinya kumpulan informasi atau keterangan yang berupa angka-angka yang disusun dan dikelompokkan, sedangkan statistika itu ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan dan mengelompokkan informasi. Nah, perbedaannya di sana. Lalu ada populasi dan sampel. Dimisalkan seorang peneliti akan mengadakan peneliti tentang mata pelajaran yang paling disenangi oleh siswa-siswa SMA 10. SMA 10 itu nama sekolahnya ya. Jadi nama sekolahnya itu SMA 10. Dalam penelitian itu populasinya adalah seluruh siswa SMA 10. Sedangkan sampel yang diteliti dapat diambil dari beberapa siswa kelas 10, kelas 11, atau kelas 12 yang dianggap dapat mewakili populasinya. Jadi kesimpulannya, yang disebut populasi berarti dia itu keseluruhan objek yang diteliti. Yang disebut populasi berarti siswa SMA 10 itu disebut populasi. Dan yang dinamakan sampel yaitu sebagian dari populasi yang dianggap sampel. Berarti sampel itu apa? Bagian dari SMA 10. Misalnya ya diambil sampelnya itu berarti kelas 10 saja. Nah, itu yang disebut sampel. Sampelnya itu hanya kelas 10, sedangkan populasinya itu SMA 10. Ya, SMA-nya. Nah, itu perbedaan antara populasi dan sampel. Lalu ada datum dan data. Perhatikan kembali perilaku pelayan toko di atas, ya toko yang tadi. Pelayan toko setiap harinya mencatat penjualan. Yang hari pertama itu dapat 500.000, hari kedua 550.000, hari ketiga 700.000, dan seterusnya. Hasil rekap pada suatu hari yang dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya 500.000, itu disebut datum. Jadi datum itu per hari, mereka dapat berapa per hari, misalnya 500.000. Nah, itu disebut datum. Nah, yang disebut data, ketika datum itu sudah memenuhi, misalnya 1 bulan, sudah ada 500, 550. Nah, dari keseluruhan jumlah tersebut disebut data. Jadi, data itu kumpulan dari datum-datum. Jadi, datum itu misalnya dihitungnya per hari, kalau misalnya data, itu keseluruhan gabungan dari datum. Bisa jadi 10 hari datum, bisa menjadi data. 1 bulan datum bisa menjadi data. Itu disebut datum dan data. Lalu data itu dibedakan menjadi 2. Nah, ada data diskrit dan data kontinu. Yang pertama itu ada data diskrit. Data itu diperoleh dengan cara menghitung. Misalnya
kita bisa menghitung anak dari keluarga bapak adik misalnya, anaknya ada berapa, ada 2, nah itu disebut data diskrit. Jadi bisa dihitung ada berapa misalnya anak dari bapak adik, nah ada 2, nah itu disebut data diskrit. Lalu ada data kontinu. Data kontinu ini data yang diperoleh dengan cara mengukur. Jadi kita harus memiliki alat ukurnya. Misalnya kita akan menghitung luas tanah, nah itu disebut dengan data kontinu. Lalu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini ada 3 cara. Yang pertama itu wawancara. Wawancara itu artinya tanya jawab langsung kepada orang yang akan memberikan data. Jadi wawancara di sini biasanya secara langsung tatap muka dengan orang yang akan memberikan data tersebut. Lalu yang kedua itu ada angket atau kuesioner. Angket itu berupa memberikan pertanyaan yang ditulis atau disusun dalam suatu daftar. Jadi biasanya angket itu diberikan selebaran kertas. Kemudian orang yang akan memberikan data itu mengisi di selebaran kertas tersebut. Lalu yang ketiga itu ada pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan atau observasi ada beberapa cara. Yang pertama ada pengamatan langsung, dan yang kedua ada pengamatan tidak langsung. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.